Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Nabila Arifin NRB 17 akan mengerjakan praktikum sistem basis data modul 6. Nah, di sini adalah lanjutan dari modul 5 kemarin, yaitu DML. Nah, jadi dengan database yang sama di sini melanjutkan modul 5 kemarin. Langsung saja untuk nomor pertama, nomor 1, yaitu diminta untuk menampilkan ringkasan step postingan dengan menampilkan post ID, post title, dan username. Nah, dimana yang kemarin tabel postingan di sini tidak ada kolom username, maka di sini kita akan menggabungkan tabel user agar kita bisa mengambil kolom username. Langsung saja untuk query-nya, yaitu bisa menggunakan select tabel post, kemudian kolomnya itu post ID, kemudian kolom title post, dan yang ketiga adalah user, kolomnya username. Nah, di sini seperti biasa from post, dan karena menggabungkan dua tabel menggunakan join tabelnya yaitu users, dimana kita akan mengambil username yang memiliki kolom yang user ID-nya sama dengan user ID pada tabel post. Seperti ini akan kita coba. Nah, lebih seperti ini. Jadi yang tadi adalah post ID, title post, dan username autornya. Nah, kemudian yang kedua yaitu ingin mengupdate seluruh status post menjadi publish. Yang sebelumnya adalah masih publish, ada yang publish, ada yang arsip, ada yang draft. Di sini diminta untuk mengupdate semua. Jadi bisa menggunakan query-nya itu update tabelnya. Nah, yang di-set adalah kolomnya yaitu status post itu menjadi list. Seperti ini ada warningnya. Oke. Nah, kalau dilihat di sini sudah menjadi publish semua. Nah, kemudian nomor 3 di sini diminta untuk menambahkan kolom baru di tabel post, yaitu comment count dengan constraint-nya yang akan digunakan untuk soal berikutnya. Dan langsung saja, berarti menambahkan kolom bisa menggunakan alter table. Tabelnya yaitu post, kemudian kita akan menambahkan berarti menggunakan add, nama tabelnya yaitu comment count, dengan biasa constraint-nya kurang lebih seperti ini. Dan di sini akan ada tabel kolom comment count dengan default nilainya adalah 0. Kemudian pada soal nomor 4 di sini
uh, mencoba membuat trigger yang akan otomatis menambah kolom komen tadi ketika komentar baru ditambahkan. Jadi ketika ada yang insert nilai ke tabel comments, maka akan menambah komen sesuai postingannya. Nah, di sini baru saja itu menggunakan grid, kemudian trigger namanya bisa increment comment, kemudian karena ini tipenya after, dia akan menambah ketika data ditambahkan, yaitu bisa menggunakan after insert on tabel yang akan diset sebagai eventnya, yaitu comments. Nah, di sini adalah fungsinya. Ketika setiap baris dia bertambah, maka akan melakukan update kolom kolom tadi, kolom comment count di tabel postnya. Set yang diset adalah comment count itu menjadi comment count plus 1, seperti ini. Nah, karena jika bikin nanti akan mengupdate semua comment count, maka kita harus kasih where close, yaitu ketika postingan yang mendapat komen itu adalah sesuai postingannya dengan post ID-nya sama dengan post ID yang baru, data yang baru menggunakan new post ID. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan ini adalah akhir dari apa yang akan dilakukannya. Nah, karena jika menggunakan query SQL ini, ketika membuat fungsi atau prosedur atau trigger ini, banyak titik koma yang digunakan di sini, jadi tidak bisa mendefinisikan mana batas dari satu query dan akhir dari fungsinya. Nah, dari situ maka harus kita set terlebih dahulu delimiternya. Nah, batas kemudian kita bisa menggunakan ini atau tanpa bebas. Nah, seperti ini aja biasa. Nah, akhir dari trigger ini kita bisa seperti ini. Kemudian kita kembalikan lagi delimiter menjadi titik koma. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi tinggal kita coba run dulu. Trigger increment comment, after insert comment, baru insert comment plus 1. Nah, kira-kira seperti ini. Coba kita run. Nah, di sini akan ada, kalau kita refresh harusnya di sini
coba terlebih dahulu karena sesuai dengan nomor 5 akan validasi uji coba dengan sekalian untuk inserting nilai yang ada di sini. Jadi coba kita satu terlebih dahulu untuk insert untuk seperti biasa into kolom tabelnya yaitu comments dan setiap kolomnya yaitu comment ID, kemudian comment. Seperti ini, kemudian langsung value-nya yaitu sesuai yang ada di sini. Kita coba satu terlebih dahulu. Coba sini harusnya dia bertambah dan di sini komen yang post ID-nya 101 sudah terhitung bertambah komen count-nya. Jadi langsung saja kita lanjut insert nilai lainnya, tiga nilai lainnya. Kita lihat lagi di sini sudah bertambah semua dan di sini komennya juga sudah masuk semua. Kemudian soal nomor 6 di sini, ternyata editor ingin mengetahui komentar konten yang ada konten komen pada postingan yang statusnya publish dan judulnya dan nama siapa yang komen. Kurang lebih sama seperti nomor 1 di sini bisa menggunakan join. Nah, tapi di sini karena kita butuh 3 tabel yaitu tabel komen, tabel postikel, jadi ini kita join bertingkat, yaitu menggunakan 2 join. Pertama seperti biasa kita select dulu kita butuh apa saja, itu post pertama, post title, konten komen, dan username kreator. Title post konten komen dan siapa yang komen. Jadi komen join from comment, kemudian kita joinkan seperti biasa post itu ketika komen post ID-nya sama dengan post ID ya, hampir rapi post ID, kemudian
sama kita joinkan lagi ketika user pada tabel user ID nya adalah seperti ini. Nah, karena butuh yang bagus saja, kita tambahkan clause-nya. Where clause itu kita 100% dengan publish. Seperti ini kita coba. Kalau misalnya ID is on, income is ambiguous. Nah, ini kurang. Nah, di sini sudah tampil sesuai soalnya itu title post, komentarnya, dan siapa yang berkomentar. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian pada soal nomor 7 diminta untuk menampilkan jumlah postingan setiap penggunanya. Diminta untuk menambahkan username dan total postingan termasuk yang belum posting. Langsung saja, berarti di sini bisa menggunakan karena kita butuh mengambilkan username dan total post, berarti kita butuh dua tabel tadi, yaitu tabel user dan tabel post. Jadi biasa select butuh di tabel user yaitu username seperti biasa. Kemudian kita butuh menghitung menggunakan count. Angka yang kita hitung yaitu bisa bintang, bisa sama aja sebenarnya. Nah, kemudian from user, kemudian kita join karena dimintanya termasuk yang belum pernah posting per pengguna, berarti kita condong ke tabel usernya, berarti kita bisa menggunakan get join tabel postingan ketika ada user ID nya yang sama dengan yang ada pada post user ID. Nah, kemudian select username account user join. Nah, di sini kita coba run terlebih dahulu. Karena di sini butuh semuanya, berarti bisa menggunakan di grup berdasarkan user ID nya itu baik ID sini sudah. Di sini kalau kita bandingkan di tabel postnya, user ID 1 kelihatan user ID 1 membagi dua postingan dan lainnya satunya.
yaitu Connor Kenway. Di sini memiliki 2 postingan dan yang lainnya adalah 1 postingan. Nah, kemudian soal nomor 8 di sini menampilkan username dan daftar judul postingan yang pernah dikomentari. Ya, jadi masih sama, membutuhkan 3 tabel malah, yaitu username, postingan, dan komen. Nah, biasa melakukan join langsung saja select biasa username, kemudian postingan, judul postingannya, yaitu kemudian bisa form yang dijoinkan itu dari tabel yang paling bawah dulu, yaitu komen, yang dijoin ke user, biar tidak kepanjangan. Ke comments yang user ID-nya sama dengan user ID, kemudian join lagi ke postingan, terus on dengan post sama dengan post ID. Nah, saya kira seperti ini. Kemudian kita coba run terlebih dahulu. Di sini akan tampil menampilkan username dan daftar di postingan yang pernah dikomentari oleh masing-masing user. Jadi kalau kita lihat di tabel keuangan itu, dia user ID 1 tadi siapa tadi mengomentari konten yang tentang kesehatan ya sih, ya, pola hidup sehat itu, dan juga tentang bola. Di sini kita lihat, nah ini Honor ini sehat dan tentang bola. Yang satunya itu yang review gadget dan ini tentang rakit. Nah, kemudian ada soal nomor 9 di sini, kita untuk filtering menampilkan dan komen yang ada isinya. Kebetulan di sini ada semua, jadi nanti harusnya isinya juga sama. Itu bisa menggunakan seperti biasa, select, ambil komen, konten komen, kemudian postingan, kita postnya, kemudian username-nya dari tabel komen, dijoin dengan tabel postingan yang kemudian join dengan users ID-nya, komen user ID-nya sama dengan kemudian kita
kasih kondisi karena diminta postingan komen kontennya yang tidak kosong, bisa menggunakan fungsi trim untuk menghilangkan white space, atau misalnya ada kalimat yang diawali dengan spasi atau diakhiri dengan spasi, maka dia akan di-trim, akan dihilangkan spasinya, jadi sisa kata-katanya. Jadi jika ada konten yang isinya spasi aja, berarti otomatis dia akan hilang. Nah, ketika dia hilang, kita akan filter menggunakan tidak sama dengan di SQL itu biasanya seperti ini, kosong. Nah, harus seperti ini. Nah, di sini sudah ada semua, karena kebetulan tidak ada data yang komennya kosong, jadi dia tampil semua. Nah, kemudian 10 teman. Nah, kemudian pada halaman 10 di sini menggunakan membuat trigger, yaitu ketika update komen, maka kelas loginnya juga diupdate yang ada pada tabel user kemarin. Nah, langsung saja berarti sama seperti tadi, kita bikin trigger baru, set delimiter seperti biasa. Nah, trigger itu namanya request update login ketika komen. Nah, bisa seperti ini biasa, karena diupdate setelah berhasil diinsert menggunakan after insert, itu pada tabel komen yang akan insert. Setiap ada kolom baru, maka apa yang akan dilakukan yaitu mengupdate pada tabel user bagian kolom kelas loginnya menjadi waktu ketika event ini terjadi, yaitu now. Agar tidak terupdate semua, maka kita kasih kondisi ketika user ID-nya sama dengan user ID dari data yang baru ditambahkan. Nah, kira-kira seperti ini, user ID sama dengan, kemudian kita kasih akhirnya delimiternya seperti ini. Coba dulu dan balikin lagi delimiternya seperti ini. Kalau kita coba coba terlebih dahulu, katanya sudah berhasil terbuat di sini, harusnya ada di sini juga sih. Coba dulu kita insert lagi komennya. Akan insert info seperti tadi, kita insert tabel komen, ID, user ID, temukan
komen dan commented. Value-nya kita bisa ambil dari sini, tapi kita ketik saja misalnya di sini 109. Nah, kita cek ketika kita tambah komen apakah selanjutnya terupdate. Nah, di sini bisa dilihat ini jamnya di sini sudah terupdate 2025 bulan 5 tanggal 18 jam 22.51 ya tadi itu, dan juga komennya juga bertambah di sini. Nah, kemudian pada teman, kemudian ada soal nomor tadi kan nomor 11 ya, testing, kemudian minta membuat view seperti tadi. Belum, sebenarnya cuman select seperti nomor 1 dan saja dia membuat view baru. Nah, saja agar cepat untuk soal nomor yang membuat view kita jadikan satu saja, yaitu nanti tinggal testingnya itu. Yang ini adalah view yang berisi post ID, post title, dan username. Coba dulu ini nama viewnya, langsung create view, view namanya itu ini, select seperti biasa. Nah, langsung apa yang akan ditampilkan, komen ya, post ID, post title, dan username. Post ID, post title, post users, nah seperti nomor 1 tadi kalau nggak salah kita butuh buat tabel, yaitu join users, terus postingan, postingan users, user ID. Langsung saja untuk yang kedua, yaitu komen. Tadi select itu tadi komen ID, konten komen, nama user, dan judul postingan. Berarti join bertingkat karena ada 3 tabel saja tadi.
konten users username koma judul postingan terus post post nah, post post post. Nah, biasa langsung ikuti dari tabel yang keempat, friends, menjoinkan users, kemudian joinkan postingan, di sini biasa si on jika selanjutnya itu di sini ketika komen user ID-nya kemudian user ID post ID maksudnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Yang bikin selanjutnya nomor 14 yaitu ini as butuh post ID, post title, ini username ya, username ya. Kayaknya sih kayaknya harusnya username yang bikin paling banyak menerima komentar, harusnya sih ini username dari pemilik postingannya dan kategori namanya. Berarti kita butuh dua tabel juga, itu comments ID. Berarti kan di post ID, post title, name, dan kategori name. Jadi kita bisa hitung lebih dahulu komennya. Berarti saya mulai dari komen terus menampilkan menampilkan post ID ya, post ID, kemudian post title post, kemudian users. Kemudian kategori
pos kategori. Nah, nah, kemudian from verifikan search ketika uh, pos ini berarti from pos yang di search sama dengan hmm, search user ID, terus ini join kategori, terus terus kategorinya itu berarti join tiga tabel ketika user ID bentar, kita cek dulu yang ini. Benar-benar kemudian kita coba oke. Nah ini berarti kita coba dulu komentar berenang karena di tabel kategori ini tidak ada itunya, berarti ini adalah dari pos kategori, seharusnya ini dari pos kategori. Tapi yang diambilkan dari kategori, berarti ketika kategori dulu ngambil blok
Satunya betul post kategori ketika join lagi kategori post kategori post kategori kita coba dulu. Coba ini dulu, ini kita hilangkan yang butuh ini dulu. Nah, sepertinya ini seperti ini. Tinggal kita tambah yaitu kolom apa namanya, komen dari tabel komen kodnya. Ini berarti sudah benar. Kita coba lagi. Ini yang salah. Ini tinggal mengambilkan yaitu banyak komentarnya. Harusnya seperti ini. Ya, post ID, visitor, author name, kategori name, dan total komennya. Dan total komennya di sini ya. Tinggal kita eksekusi view-nya, yaitu sesuai namanya view.
kurang satu, yaitu view untuk monitor bisa. Klik channel, namanya kemudian apa saja, yaitu dari tabel postingan tanggal publikasi dan jumlah postingan. Coba dulu from dan ada postingan. Karena ini formatnya hanya dua, jadi kita menggunakan date format. Format itu diformatting year dan month. Sudah sesuai formatnya, tapi kurang karena harus per bulan, jadi kita akan grouping by berdasarkan bulannya, itu ini. Kemudian ikut lagi seperti ini dulu. Nah, di sini sudah berhasil untuk menampilkan banyak postingan dari setiap bulannya. Jadi di sini bulan 3 ada 2 postingan, 4 ada 2 postingan. Oke, langsung saja kita, karena view-nya sudah terdefinisikan semua 1 2 3 4, harusnya sudah benar semua. Ini dulu view out sebelumnya. Sekarang ada yang salah di sini. Terus titik koma koma. Publishing WordPress ini sudah berhasil. Ini kita nggak perlu ulang, dan
sudah berhasil semua, tinggal kita testing semua, yaitu select bintang from. Nah, ini yang pertama itu simbol post, harusnya sama seperti tadi ya. Post it lagi, post it ini, kemudian select bintang from, ada komen ya. Di sini sudah sesuai juga, kemudian summary ada total komennya benar, dan yang terakhir adalah yang terakhir tadi ya. Aman kan? Ya, sudah benar menampilkan banyak postingan dari setiap bulannya. Nah, mungkin sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.